kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, di mana berkat-Mu hingga kami bisa melakukan aktivitas kami. Termuliakan Tuhan nama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita buka bukunya di halaman 26. Halaman 26 itu yang berjudul pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Nah, kalau di buku paketnya itu, di buku ini buka di halaman 45 ya. Nah, 45. Oke. Nah, Ibu jelasin dulu sedikit. Kita harus makan makanan sehat supaya kebutuhan kita sehari-hari bisa terpenuhi di dalam tubuh. Nah, kalau kamu tidak makanan-makanan yang sehat, otomatis kamu mengalami banyak perubahan. Ada yang sakit mah, ada yang sakit tidak bagus, ada yang sakit suka pusing karena banyak makanan yang mengandung kimia. Nah, tetapi kalau kamu makanan sehat itu makan sayur-sayur, makan buah-buahan, makan ikan, makan daging, tempe, tahu, itu juga bisa mengandung serat yang bagus. Nah, sebelum kita mulai, kita baca dulu di sini. Manusia dituntut untuk melakukan aktivitas rutin setiap harinya. Oleh sebab itu, kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi tubuh manusia. Untuk menjaga kesehatan tubuh, manusia harus mendapatkan asupan makanan yang sehat dan bergizi. Dengan demikian, manusia dapat beraktivitas secara maksimal. Nah, kalau kita makan sehat atau memakan makanan sehat atau minuman sehat, kita bisa melakukan aktivitas kita dengan baik, dengan sempurna. Nah, oke. Kita lanjut di halaman 27. 27 di sini juga ada percakapan. Kamu bisa baca percakapannya. Kita langsung lanjut di halaman 27 tentang penilaian pengetahuan. Nah, tentang penilaian pengetahuan ini ada ditulis di sini. Identifikasilah perbedaan iklan media cetak dengan iklan media elektronik pada kolom berikut. Nah, Ibu kasih contoh. Di sini ada dua perbedaan, media cetak dan media elektronik. Apa sih perbedaannya? Coba dengar di sini. Yang pertama itu adalah iklan media cetak. Iklan media cetak itu bisa dilihat kapan saja. Nah, contoh bisa dari majalah. Majalah itu kamu lihat, kamu buka, kamu ulang-ulang, bisa dilihat. Sedangkan iklan media elektronik itu hanya bisa dilihat sekali atau di dalam TV. Nah, atau di dalam YouTube. Nah, oke. Kalau nomor 2 itu, yang nomor 2. Nah, yang nomor 2 itu hanya bisa dilihat dengan indera penglihatan. Itu bisa contoh. Terus iklan media elektroniknya menggunakan indera penglihatan dan pendengaran, itu bisa radio, bisa didengar saja. Nah, selanjutnya kamu buat sendiri. Terus di sini dikatakan dengan contoh. Ada contoh elektronik dengan contoh media cetak. Nah, contoh media cetak itu banyak, surat kabar, poster, majalah, dan lain-lain. Nah, sedangkan yang elektronik itu banyak, TV, radio, terus apa lagi? Internet, iklan LED, dan sebagainya. Banyak sekali. Nah, selanjutnya juga di sini di halaman 28 itu tentang hoax. Nah, setelah memperhatikan poster di atas, informasi apa saja yang kamu temukan tentang diare? Tuliskan jawabanmu pada kolom berikut. Nah, maksudnya di sini kan ada poster, ada gambar. Gambar ini kamu bisa lihat yang dimaksud di dalam gambar ini. Contoh intinya Ibu ambil ya. Tentang
tentang diare. Nah, siswa memperhatikan poster dan menentukan informasi yang didapat dari poster atau informasi tentang pengertian diare ataupun penyebab diare dan hal yang harus dilakukan ketika diare. Nah, ini adalah poster. Ada tulisannya di sini, kartu diare harus kamu ngapain? Nah, diare atau kenapa diare, ini adalah posternya. Kamu buat di sini atau tulisan menggunakan gambar berikut. Nah, ada gambar ini. Maksudnya di sini ibu buat salah satu contoh. Yang dimaksud diare adalah sakit perut atau bolak-balik ke kamar mandi. Itu adalah salah satu contoh. Terus di sini juga dikatakan kalau diare harus ngapain? Nah, kalau kamu diare harus ngapain? Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu minum obat atau tidur? Nah, ada di sini di poster tersebut. Terus selanjutnya, dalam keluargamu jika ada seseorang anggota keluarga yang diare, maka tindakan apa yang pertama kali dilakukan? Nah, kalau ada keluarga yang diare, apa yang pertama kali kamu lakukan? Kamu ngasih makanan atau ngasih obat? Nah, itu adalah salah satu tindakan. Oke, nomor 2 juga. Apa yang kamu pernah mengalami diare? Jika ya, menurutmu apa penyebab kamu diare? Nah, banyak juga penyebab diare. Bisa makannya tidak beraturan atau makannya perut kosong, kita makan yang asam-asam, itu juga bisa menyebabkan diare. Oke. Nah, survei karakter itu hanya buat setuju atau tidak setuju, terus buat alasan. Oke? Nah, sama juga di bukunya ini, di buku. Nah, di buku halaman 49. 49 itu di buku ini ya, di buku paket. 49 itu ada di sini tentang gangguan sistem pencernaan. Nah, ada gejala, ada cara mengatasi, terus cara mengatasinya, terus gejalanya, terus mah yang disebabkan oleh apa, terus gangguan sistem pencernaan ya. Ini ada bagan ini tolong diisi, tolong dibuat ya bagannya diisi. Nah, apa pengertiannya dari mah tersebut? Nah, selanjutnya lagi di halaman di halaman 30 ini tentang penilaian sikap. Nah, tentang penilaian sikap. Kamu tahu orang yang di sekitarmu, tentu kamu mengalami diare ketika kamu di sekolah. Jika ada temanmu yang diare, apa yang pertama kali kamu lakukan? Tuliskan pada kolom berikut. Nah, tulis pada bawah ini. Terus juga yang di bawah ini ada tanda centang atau alasan. Bagaimana sikapmu terhadap teman yang sedang diare tersebut? Tandailah dengan tanda centang. Apa yang menurut kamu tepat dengan tanda silang. Pada sikap yang menurutmu tidak tepat, berikan alasanmu. Nah, di sini kan ada 2. Ada sikap, ada tanda atau alasan. Kalau tanda benar buat, kalau salah buat. Tetapi kamu buat alasan. Mengapa kamu silang dengan alasan seperti ini? Contoh, menjauhi teman tersebut agar tidak tertular diare. Apakah kamu buat centang? Apakah kamu buat salah? Nah, alasannya apa? Mengapa kamu menjauhi teman kamu yang sedang diare? Seharusnya kamu kasih dia obat. Nah, itu adalah salah. Nah, yang seharusnya dibuat, kita memberikan obat kepada teman supaya dia tidak terus-menerus penyakit
diare. Nah, selanjutnya lagi, ini adalah halaman 31. Ya, 31 kita langsung langkahi aja halaman 31. Ibu baca dulu. Pertunjukan dari tari daerah biasanya dibawakan oleh lebih dari satu penari. Setiap penari harus memperhatikan perpindahan, pergerakan dan pergeseran posisi saat menari. Posisi penari selama melakukan gerakan tari membentuk formasi atau pola tersebut. Formasi atau pola tertentu yang dilakukan penari tersebut disebut pola lantai. Nah, merupakan di sini, coba kamu lihat halaman 31 itu adalah gambar. Nah, pola lantai merupakan garis yang dilalui penari saat melakukan gerak tari. Pola lantai dilakukan baik oleh penari tunggal, berpasangan atau penari kelompok. Pola lantai harus dikuasai oleh seorang penari. Pola lantai berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruangan atau gerak. Nah, yang kemarin juga sudah pernah ibu gambar. Ada pola lantai lengkung, ada pola lantai horizontal, vertikal, melengkung, zigzag. Itu ada beberapa ibu gambar. Kamu juga bisa buka bukunya. Kalau kamu catat, kamu bisa perhatikan. Nah, di sini juga ada dikatakan pola lantai vertikal atau lurus. Nah, kamu lihat di halaman 32 itu, penari membentuk garis vertikal, yaitu garis dari depan ke belakang atau sebaiknya. Pola lantai ini diberikan kesan sederhana tetapi kuat. Nah, itu lurus. Lurus itu adalah vertikal. Nah, seperti berbaris. Lurus. Nah, terus yang kedua, pola lantai diagonal. Pola lantai diagonal ini seperti silang. Nah, diisi dia. Terus diisi seperti X. Nah, yang di dalam X itu ada seorang penari di tengah-tengah. Terus dia diisi. Ya. Nah, pola lantai melengkung. Pola lantai melengkung membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola lantai ini. Pola lantai ini memberikan kesan lemah dan lembut. Itu adalah tari melengkung. Nah, yang diminta di sini, setelah mengetahui pola lantai, perhatikanlah bersama temanmu gerakan setiap pola lantai. Nah, karena kita ini di rumah, kamu tidak usah membuatnya. Susah kalau ngajak teman. Tapi kalau kamu sekolah tadi, kamu bisa praktekkan bersama teman-teman kamu, ya. Nah, di sini juga HOTS. Langsung HOTS ya. Yang pola lantai tadi tidak usah dibuat. Nah, perhatikan lingkungan sekitarmu. Apakah kamu menemukan sebuah poster yang berisi iklan tentang pementasan tari? Informasi apa saja yang kamu temukan pada poster tersebut? Tulislah hal-hal yang kamu temukan pada poster tersebut dan pada garis berikut. Nah, tempat ditempel poster, apa saja yang dilihat pada poster tersebut, informasi yang ada pada poster. Nah, ibu minta di sini kamu coba lihat di sekeliling rumah kamu, ada nggak tempelan poster? Poster apa saja? Contoh ya, poster itu tentang sedot WC, pasti banyak ditempel-tempel, atau di tiang listrik pasti banyak ditempel-tempel. Nah, kamu perhatikan di sekitar rumah kamu, jika ada poster atau tempelan atau pemberitahuan sebuah iklan, kamu catat. Nah, di sini katakan tempat poster ditempel di mana? Maksudnya itu di mana ditempel? Apakah di dinding? Nah, terus apa saja yang terlihat pada poster tersebut?
apa yang kamu lihat dan apa yang kamu simpulkan tentang poster itu. Nah, contoh, ada poster tentang seleb WC, itu adalah salah satu contoh. Nah, ada nomor telepon dan ada alamat, biasanya seperti itu. Nah, informasi yang ada pada poster, apa sih informasi yang di dalam poster itu? Kamu bisa lihat tergantung posternya tersebut. Oke, sampai sini ngerti? Ya, Ibu harap mengerti karena ini masih biasa, masih menurut pendapat kami, ya. Terus yang survei karakternya itu tinggal buat benar atau salah, ya. Kamu baca dulu. Oke, sebelum kita tutup, apa salahnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang kami bisa melakukan aktivitas kami. Kami bisa menyelesaikannya, berkati anak didik, berkati juga kami guru-guru